Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone 5G murah meriah dan bisa dikatakan salah satu yang paling murah saat ini. Ini adalah Intel Power P55 ya. P55 5G dan di sini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6080, udah pakai teknologi fabrikasi 6 nanometer ya. Kemudian kameranya 50 megapiksel AI, kemudian sudah mendukung fast charge 18 watt. Kita coba lihat beberapa keunggulannya. Ini baterainya udah 5000 mAh, kemudian udah pakai Android 13 dan udah support NFC ya kalau nggak salah. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone Intel P55 5G ini. Segera kita lakukan unboxing terlebih dahulu. Oke guys, ini Intel P55 5G nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian? Tentu saja ini unitnya ya, smartphone-nya saya dapat varian warna hijau. Kemudian kita dapat kartu garansi, buku petunjuk. Ini kita dapat hard case. Tumben ini hard case bukan soft case biasa. Kemudian kita dapat kabel USB. Ini ada SIM card ejectornya ya di sini. Kemudian kita dapat chargernya karena masih dilengkapi dengan charger. Ini chargernya ini dayanya berapa ini ya? 18 watt. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Intel P55 5G nya dan kita lihat desainnya seperti ini. Kalau dilihat dari sisi belakang itu simple aja ya, nih casing belakang, kemudian dua buah kamera belakangnya tersusun secara vertikal seperti ini. Sekilas mirip Zenfone 9 atau Zenfone 10 ya, karena bentuk kameranya itu lingkarannya gede banget. Di sini adalah kamera utamanya yang paling gede di atas ini, di bawahnya ada kamera kedua dan lead flash. Bentuk housingnya seperti ini, cukup simple, dan di sekelilingnya ini ada semacam kayak housing tapi sebenarnya menyatu dengan casing belakangnya dan ada logo 5G nya menggunakan finishing glossy. Sementara casing belakangnya sendiri bertekstur ya. Ini ada teksturnya, bentuknya vertikal, ketika kena sinar matahari terkena sinar itu bentuknya membentuk huruf X. Cukup keren ya. Untuk harga segini di sini ada logo power ya. Oke, kemudian kita lihat di frame-nya ini. Frame-nya ini sebenarnya flat, cuman nggak bener-bener flat karena pinggirannya ini agak rounded, jadi ketika digenggam tuh nggak terlalu tajam, kesannya lebih nyaman ketika digenggam. Build quality-nya cukup solid. Sementara kalau kita lihat dari sisi depan nggak jauh beda dengan smartphone lain yang layarnya itu berponi dengan bezel yang lumayan tebal, dan di sini sudah terpasang screen guard. Kemudian kita lihat dari sisi depan ini ada lubang kamera depan, ada earpiece-nya. Kemudian kita lihat di sisi bawah tidak ada tombol apapun. Kemudian kita lihat dari sisi atas tidak ada tombol atau port apapun. Sementara di sisi kiri kanan, sini ada tombol volume dan tombol power yang terintegrasi dengan fingerprint sensor. Sementara di sisi kiri ada slotnya, kita coba buka. Ini triple slot ya. Yang belakang ini micro SD, yang depan ini 2 SIM. Sementara sisi bawahnya ini ada port USB Type-C, speaker grill, kemudian ada mikrofon dan port audio 3,5 mili. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana impresi awal dari smartphone ini. Saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini Intel P55 5G nya sudah saya lakukan setup dan seperti inilah tampilannya. Ini smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka Intel OS 13. Dan di sini kita lihat tampilannya cukup sederhana, nggak terlalu ruwet ya, mudah dimengerti dan dilengkapi dengan app drawer. Jadi semua aplikasi itu yang terinstall ada di sini, kita bisa akses di sini. Kemudian juga tidak banyak ornamen yang bikin kita terdistract, jadi minimalis, enak banget tampilannya. Kemudian kita lihat layarnya itu resolusinya HD+, jadi kalau kita lihat dekat begini tidak terlalu padat, tapi ini cukup memadai. Memang saturasi warnanya masih agak kurang menurut saya, tapi ya udah oke lah, dengan harga segini kita dapat spek yang lumayan bagus. Kemudian ini respon touchscreen-nya juga lumayan oke, tidak terlalu responsif tapi smooth karena refresh rate-nya 90 Hz. Oke, jadi layarnya lumayan bagus, kita bisa atur refresh rate-nya dari 90 Hz ataupun 60 Hz melalui pengaturan ya.
Oke, kemudian kita lihat aplikasi bawaan dari Itel P55 5G ini. Ini ada aplikasi bawaan Google, kemudian beberapa aplikasi yang terinstall di sini antara lain ada AHA Games, kemudian ada AI Gallery, ini galeri bawaan ya. Kemudian di sini ada etalase apps, kemudian Instagram sudah terinstall, Facebook juga sudah terinstall di sini, Facebook Messenger juga sudah terinstall, ada My Health, ada Shopee, kemudian ada Spotify, ada WPS Office, TikTok sudah terinstall juga, ada WeLive. Oke, cukup banyak ya. Mungkin beberapa yang nggak kepake bisa kita uninstall. Oke, ini berikutnya kita coba buka di device info HW. Di sini terlihat Itel dengan kode P661N, itu Itel P55 5G ya. Kemudian dia pakai chipset Dimensity 6080. Ini kodenya mirip dengan chipset Dimensity 810. Ya, mungkin cuma rebranding doang ya. Kemudian untuk sistem operasinya pakai Android 13, kode name-nya Tiramisu. Kemudian untuk layarnya adalah resolusi HD. Ini anehnya sudah saya set ke 90 Hz, tapi di sini refresh rate-nya masih kebaca 60 Hz. Kemudian untuk memorinya di sini kita lihat free RAM-nya itu sekitar 2,4 GB. Mungkin bisa lebih, bisa kurang dikit lah dari 6 GB yang tersedia. Kemudian untuk memori internal yang kosong ada 109,05 GB. Ini fitur keamanannya juga cukup lengkap, ada lock screen, fingerprint sensor, dan face unlock. Fingerprintnya ada di sini ya. Berikutnya kita coba kameranya. Ini kameranya dilengkapi dengan dua kamera belakang. Ini kamera utamanya 50 megapiksel. Kita coba buka aplikasi kameranya. Dan seperti ini aplikasi kameranya, cukup mudah dimengerti. Bagian atas ada menu setting, kita coba buka isinya. Kita bisa mengatur shutter, grid, AI focus, location, HDR, timer, dan sebagainya. Kemudian kita coba back. Di sini ada pengaturan LED flash. Kita bisa atur sesuai kebutuhan ya. Kemudian di sini ada mode 50 megapiksel, ada AI, kemudian ada aspek ratio, dan kemudian ada pengaturan filter. Kemudian untuk mode kita bisa lihat di sisi bawah ini ada modenya, ada mode film, mode video, mode AI cam, kemudian ada beauty, kemudian ada portrait, dan mode lain yang tersedia cukup lengkap. Ada short video, slow motion, time lapse, super night, AR shoot, pro, dual video. Ini agak langka nih dual video nih. Panorama, dokumen, dan sky shot. Kita coba pro dulu. Di sini opsinya cukup lengkap. Kita bisa atur EV, shutter speed sampai 30 detik, kemudian ISO sampai 6400, cukup lengkap ya untuk kameranya. Dan kita coba lihat hasil jepretan kamera depannya. Ini kamera depannya lumayan oke ya. Memang agak soft, detailnya kurang, tapi saturasi warnanya sudah mendekati alami alias natural, alias mendekati aslinya. Kemudian untuk kamera belakangnya cukup baik. Ini kita lihat di sini detailnya dapat. Oke, cuman di sini sedikit ada noise. Kalau kita zoom begini baru kelihatan ada noise di sekitar sini. Kemudian di sini kita lihat saturasi warnanya bagus, sudah mendekati natural. Kemudian di sini fokusnya juga oke. Impresi awal kemampuan kamera dari Itel P55 5G ini lumayan menarik ya. Berikutnya kita coba kekuatan speakernya alias loudspeaker yang ada di sini. Memang speakernya cuma satu aja, mono, tapi kita coba lihat kualitasnya untuk memutar ringtone. Oke, ini impresi awal speakernya itu ternyata lumayan nyaring dan jernih. Walaupun cuma ada satu speaker, tapi ini udah mencukupi menurut Laptopia ya. Oke, impresi awal smartphone Itel P55 5G ini cukup menarik. Dengan harga terjangkau kita dapat spek yang lumayan tinggi, udah dukung 5G, dan kualitasnya juga oke. Kita lihat sisi desainnya juga menarik ya, nggak asal-asalan. Jadi ini adalah salah satu smartphone 5G termurah yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan. Mungkin sampai di sini dulu ulasan Laptopia kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.